jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Belajar semuanya, bertemu kembali dengan Kak Ridwan nih. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas materi populer UTBK di sekitar perubahan sosial. Khususnya faktor-faktor apa saja ya yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya. Sebuah materi yang kakak yakin sebenarnya dari sejak semester awal, semester 1, sudah Sobat Belajar kuasai nih. Tetapi biar lebih memantapkan pemahaman juga keterampilan Sobat Belajar dalam menghadapi soal-soal UTBK nanti yang berkisar di materi ini, makanya nggak ada salahnya ya kita bahas khusus materi UTBK populer di sekitar perubahan sosial, khususnya di sekitar faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Diambil dari judul berkaitan dengan yang namanya keadaan kita saat ini yang genap setahun sudah ya terjadi pandemi yang sangat erat kaitannya dengan terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali di dalam kehidupan masyarakat Indonesia ya, Sobat Belajar. Yuk kita bahas ya, pandemi dan perubahan sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Mengingat sudah genap 1 tahun ya, Sobat Belajar, pandemi ini berlangsung. Semoga kita tetap sabar dan semoga segera berlalu ya Sobat Belajar. Amin. Tapi intinya memang kita akui banyak hal-hal yang pernah kita lakukan yang akhirnya kita tinggalkan polanya, kita gunakan cara dan pola-pola baru. Yang lama banyak yang kita tinggalkan dan banyak yang baru yang kita jalani. Ini menjadi salah satu indikasi juga nih Sobat Belajar bahwa dalam kehidupan khususnya di masa pandemi ya, banyak yang berubah. Betul nggak Sobat Belajar? Nah, tadi juga hubungannya dengan pandemi, kakak juga singgung mengenai perubahan juga yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya di sekitar pola-pola hidup keseharian. Misalkan dalam kebutuhan konsumsi kita sehari-hari, dengan keterbatasan yang namanya keadaan pada saat ini yang terjadi, sehingga nggak menutup kemungkinan kita harus mengubah pola perilaku, ya tepatnya kita sesuaikan dengan kondisi new normal yang digaungkan oleh pemerintah ya. Nah, pastinya nih kita ngerasa nih Sobat Belajar, sejak ada pandemi atau karena pandemi, jadi kamu sering pesan makanan online, betul nggak Sobat Belajar, daripada harus keluar rumah. Dan ini pun menjadi salah satu bentuk serta contoh perubahan sosial selama pandemi. Nah, contoh berikutnya kakak mau mengingatkan antara pilihan yang konvensional dengan yang lagi sering digunakan fasilitasnya saat ini ya. Nah, kalau Sobat Belajar sendiri yang sering bantuin mama atau ibu di rumah lebih sering menggunakan cara yang mana ya? Cara harus datang ke pasar, mungkin pasar tradisional atau pasar modern, atau mungkin malah sering berbelanja secara online. Termasuk belanja cair mayur loh Sobat Belajar ya. Sekarang sudah ada yang namanya saluran yang menyediakan yang namanya jasa tersebut. Nah, bisa jadi alternatif ya untuk memudahkan ibu dan mama di rumah guna memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, ini pun menjadi salah satu bentuk sekaligus contoh perubahan sosial yang terjadi selama pandemi Sobat Belajar. Apalagi yang Sobat Belajar juga alami ya, selama pola belajar jarak jauh yang udah dialami sama Sobat Belajar semua nih, kira-kira pendapat Sobat Belajar mengenai PJJ sendiri apa ya? Bagaimana kelebihan dan kelemahan PJJ sendiri menurut Sobat Belajar yang sudah mengalaminya hampir setahun ini? Selebihnya juga ada dampak yang namanya pandemi yang hubungannya berkaitan dengan masalah sosial dan juga masalah ekonomi. Contohnya pandemi dikatakan bisa mendorong terjadinya peningkatan angka pengangguran dan muncullah gejala-gejala sosial penyertanya, yaitu ini dia Sobat Belajar. Siapa yang tahu apa kaitannya antara pandemi
dengan meningkatnya kriminalitas. Wah, kayaknya bisa Sobat Belajar telaah lagi ya, kaitannya antara kejahatan yang meningkat di saat pandemi itu apa ya, Kak? Wah, pastinya sudah punya gambaran di benak Sobat Belajar masing-masing ya, gitu. Nah, ini juga Kak Jo nggak lupa mengingatkan nih, siapa di antara Sobat Belajar juga yang akhirnya mungkin lepas kendali, atau mungkin lupa diri mengalami dampak dari penggunaan yang namanya teknologi online yang sedang berkembang saat ini, didorong juga oleh keadaan yang sedang dalam kondisi darurat, yaitu masa pandemi. Jadi nggak heran ya, kadang ada juga kondisi di antara kita yang sampai-sampai lupa diri dalam yang namanya mengkonsumsi baik barang maupun jasa, sehingga ke arah munculnya konsumerisme dan sifat yang konsumtif. Ya, semoga kita semua terhindar ya dari sifat dan sikap seperti itu ya Sobat Belajar. Ini juga Kakak juga nggak lupa mengingatkan adanya perubahan pola-pola interaksi antar anggota masyarakat yang cenderung berubah dibanding sebelum masa pandemi, yang memang kita akui merupakan salah satu contoh juga ya dari bentuk perubahan sosial selama masa pandemi. Nah, pertanyaan pembuka di awal pertemuan kali ini adalah kira-kira apa sih sebenarnya perubahan sosial itu, Kak? Udah gitu prosesnya seperti apa, faktor-faktor yang menjadi penyebabnya apa saja, faktor yang mempengaruhi dan menghambatnya apa saja, demikian juga dampak-dampaknya seperti apa juga ya. Kayaknya untuk lebih jauh kita bahas sangat menarik nih Sobat Belajar. Buat kamu semuanya yang udah nggak sabar, pokoknya tetap semangat, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Baik Sobat Belajar semuanya, kita lanjut lagi yuk bahasan di sekitar perubahan sosial. Nah, berkaitan dengan masalah perubahan sosial ini, tentunya kita mengingat bahwa masyarakat di mana kita berada di dalamnya merupakan sebuah komponen yang mana akan memiliki sifat kedinamisan atau memiliki sifat yang sangat dinamis, Kak. Dalam arti dinamis di sini nih Sobat Belajar cenderung selalu berubah, akan selalu berubah dan selalu mengalami perkembangan. Lah, kok bisa ya Kak masyarakat selalu berubah dan selalu berkembang? Ini mengingat ya Sobat Belajar, makhluk yang namanya manusia ketika sudah bermasyarakat pun tidak akan lepas dari terjadinya perubahan, sifatnya tidak statis, melainkan dinamis. Nah, seiring perkembangan dalam kehidupan masyarakat itu juga, maka selama masyarakat masih eksis dan tetap berlangsung kehidupannya, selama itu pula nih Sobat Belajar, masyarakat akan selalu mengalami perubahan. Perubahan sosial pokoknya tidak akan terhenti ya Sobat Belajar, selama masyarakat itu masih ada dan masih tetap eksis. Masyarakat merupakan kelompok yang bersifat dinamis, oleh karena itu akan selalu mengalami perubahan atau selalu berubah dan bisa berdampak yang sifatnya baik positif maupun negatif. Bisa diterima maupun ditolak oleh masyarakat. Banyak loh hal-hal yang berubah di masa pandemi ya Sobat Belajar yang menimbulkan dampak-dampak positif maupun negatif. Contohnya kalau yang positif meningkatkan yang namanya rasa solidaritas antar anggota masyarakat, kepedulian sosial juga meningkat di masa pandemi. Ditambah juga oleh kondisi adanya dampak-dampak juga yang di luar keinginan kita ya Sobat Belajar, misalkan negatif seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, serta juga meningkatnya angka kejahatan itu sendiri. Perubahan sosial sendiri nih Sobat Belajar, menurut tokoh sosiolog kita yang sangat kita kenal, yaitu Bapak Selo Sumarjan almarhum. Nah, menurut beliau adalah sebuah proses perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial di dalamnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku.
Nah, dalam hal ini, bila terjadi perubahan pada satu lembaga, akan diikuti oleh lembaga-lembaga sosial yang lainnya nih Sobat Belajar. Sehingga cenderung perubahan sosial itu akan berdampak pada lembaga-lembaga yang lain. Dan inilah yang menyebabkan perubahan itu jadi aspeknya sangat meluas dalam kehidupan masyarakat loh Sobat Belajar. Selanjutnya nih Sobat Belajar, tahapan perubahan sosial itu sendiri. Kak, kira-kira berubah dalam kondisi perubahan sosial secara umum itu harus melalui tahapan apa saja ya? Nah, kalau kita telah nih pelan-pelan nih Sobat Belajar, intinya tahapan perubahan sosial melewati 3 tahap. Pertama, salah satunya adalah adanya ciptaan baru, berawal dari sebuah penemuan baru, kemudian ada ciptaan baru yang disempurnakan, dan akhirnya mendorong munculnya ide-ide baru untuk dikembangkan dan diperluas di lingkungan masyarakat. Invensi, akhirnya masuk ke tahap berikutnya, tahap difusi, yaitu tahap proses penyebaran unsur-unsur budaya ke dalam masyarakat, dan diakhiri oleh tahap yang disebut proses konsekuensi, pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dari adanya sebuah atau beberapa invensi itu sendiri dalam kehidupan masyarakat. Contohnya saja misalkan vaksinasi selama masa pandemi yang merupakan ide-ide penemuan baru dan ciptaan baru dari lembaga-lembaga internasional guna menekan yang namanya perkembangan yang namanya penularan virus COVID-19, dan akhirnya penemuan dan ciptaan baru tersebut disebarluaskan ke masyarakat, dan dampaknya adalah bisa berkonsekuensi, bisa positif, bisa negatif, bisa diterima maupun ditolak. Makanya kita tidak heran lagi ya dengan berita munculnya pro dan kontra di sekitar vaksinasi itu sendiri di tengah-tengah pandemi saat ini. Berawal dari sebuah invensi. Nah, Sobat Belajar, invensi sendiri atau dari bahasa Inggris invention ya, berasal dari bahasa Inggris namanya invention. Kalau Sobat Belajar masih ingat ya, invention itu urusannya ada di tahapan paling akhir ya. Wah, kagak salah. Invention. Oke. Invention sendiri, Sobat Belajar, kakak ulang lagi ya. Dari sebuah invention ya, dari sebuah invention ini Sobat Belajar akan muncul yang namanya gejala-gejala pendahulunya, yaitu kalau kita sebut adalah yang namanya discovery dulu. Discovery misalkan kakak gunakan sebentar, kakak coba pakai warna hijau. Discovery, kemudian berubah menjadi inovasi, dan puncaknya menjadi invention. Discovery sendiri nih, Sobat Belajar, adalah sebuah penemuan baru yang belum dikembangkan. Sementara ketika discovery sudah dikembangkan dan disempurnakan, akan berubah menjadi inovasi. Inovasi adalah penemuan baru yang sudah dikembangkan dan disempurnakan. Dan pada akhirnya sebuah inovasi akan berkembang menjadi invention, yaitu ciptaan baru yang sudah disebarluaskan dan diakui oleh masyarakat. Nah, berkaitan dengan invention tersebut, jadi invention adalah proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan serta
disebarluaskan dan juga diakui oleh masyarakat nih Sobat Belajar berupa ide-ide. Ingat ya Sobat Belajar, penemuan baru nggak harus berbentuk material, nggak harus berbentuk benda-benda, bisa berupa juga sistem gagasan dan ide-ide yang Sobat Belajar miliki gitu ya. Nah, misalkan kakak bertanya, siapa yang punya gagasan, siapa yang punya ide, cara agar belajarnya Sobat Belajar tuh lebih mudah dan lebih mantep lagi. Misalkan Sobat Belajar punya beragam ide ya Kak. Misalkan ada yang punya ide gimana kalau belajarnya sambil diiringi oleh alunan musik klasik atau mungkin dengan cara-cara yang lebih beragam lagi. Bisa jadi itu merupakan bagian dari sebuah atau beberapa invention. Ingat, invention bisa berupa alat maupun ide. Suatu ketika ide-ide gagasan tadi yang baru ditemukan itu disebarluaskan, dikomunikasikan kepada anggota masyarakat yang lain nih Sobat Belajar. Contohnya saja misalkan ketika Sobat Belajar punya ide, disampaikan dan disebarluaskan kepada anggota masyarakat yang lain agar masyarakat jadi mengetahui dari adanya penemuan baru dan ide-ide yang kita miliki tersebut ya. Dan diharapkan juga bisa bermanfaat dong buat masyarakat yang bersangkutan. Nah, inilah yang disebut dengan tahap difusi Sobat Belajar gitu. Selanjutnya seperti yang Sobat Belajar tahu, tahap berikutnya adalah tahap konsekuensi. Tahap konsekuensi adalah tahap ketika perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial tadi muncul dan sebagai akibat dari adopsi adanya sebuah penemuan dan beberapa penemuan baru atau mungkin penolakan terhadap yang namanya ide-ide yang pernah muncul dalam kehidupan masyarakat. Lanjut nih Sobat Belajar. Kalau berbicara mengenai perubahan sosial sendiri, memiliki ciri sebagai berikut ya Sobat Belajar. Ciri perubahan sosial adalah masyarakat itu cenderung akan selalu berubah dan tidak akan berhenti berubah serta berkembang. Karena kondisi masyarakat yang selalu dinamis, maka tidak akan pernah masyarakat mengalami kondisi berkembangnya berhenti. Akan tetapi akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan Sobat Belajar. Berikutnya adalah ciri bahwa masyarakat dalam mengalami perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada satu lembaga akan berpengaruh atau mungkin diikuti pada lembaga-lembaga lainnya. Contohnya saja ya Sobat Belajar, perubahan pada yang namanya sistem pendidikan di Indonesia selama masa pandemi juga akan berdampak pada lembaga-lembaga sosial yang lain, misalkan lembaga keluarga akan mengalami perubahan peran dan fungsi di masa pandemi yang harus lebih intensif ya dalam menemani yang namanya anggota keluarga mereka dalam proses belajar mengajar yang berlangsung secara online di rumah misalkan. Nah, ini menunjukkan perubahan pada satu lembaga sosial juga berdampak atau mungkin diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain nih Sobat Belajar. Apalagi ciri berikutnya Sobat Belajar, yaitu adalah mengakibatkan adanya kondisi kegoyahan unsur-unsur nilai sosial atau yang disebut disorganisasi sosial sebagai dampak dari adanya ketidakseimbangan dari tidak berfungsinya unsur-unsur dalam masyarakat. Misalkan saja nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat jadi mengalami kondisi berubah, mengalami yang namanya kegoncangan, dan jadi cenderung nggak berfungsi secara semestinya. Inilah yang bisa memicu terjadinya disorganisasi sosial, bahkan bisa cenderung melahirkan yang namanya gejala disintegrasi sosial. Dan berikutnya cirinya adalah perubahan bisa meliputi perubahan secara material dan juga bisa berupa perubahan secara spiritual. Lanjut lagi ya Sobat Belajar mengenai faktor-faktor penyebab perubahan sosial itu secara umum. Ada dua nih Sobat Belajar, ada faktor yang sifatnya internal, faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, dan juga ada faktor yang bersifat eksternal, faktor yang berasal dari luar masyarakat. Adapun faktor internal sendiri, diantaranya nih Sobat Belajar, dari mulai adanya perubahan jumlah penduduk bisa bertambah maupun bisa berkurang ya. Ada kelahiran, ada kematian, ada perpindahan. Intinya perubahan komposisi penduduk bisa menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial. Secara
internal. Selebihnya ada faktor terjadinya revolusi, perubahan yang sifatnya mendasar dan terjadi secara cepat. Berikutnya lagi ada penemuan baru atau inovasi yang bisa mendorong terjadinya perubahan. Contohnya tadi selama masa pandemi banyak inovasi baru ya sobat belajar yang akhirnya dikembangkan dan menjadi pendorong serta penyebab terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah terjadinya konflik ya sobat belajar, pertentangan antar anggota masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Sementara 4 unsur tadi kalau kita gunakan cara cepatnya nih sobat belajar, kita gunakan rumus ini aja ya. Penduduk di sini kita gunakan rumusnya jadi duduk. Revolusi kita singkat jadi revo. Penemuan baru kita ambil kata barunya. Konfliknya kita masukkan. Jadi seolah-olah kalimat ini bisa kita jadikan cara menghafal 4 unsur ini ya sobat belajar. 4 faktor internal yaitu duduk, di revo, baru, konflik. Jadi maksudnya adalah pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk, terjadinya revolusi, adanya penemuan baru, serta terjadinya konflik bisa menjadi penyebab terjadinya yang namanya perubahan secara internal. Sementara perubahan eksternal, unsur-unsur atau faktor-faktornya diantaranya ada 3 ya sobat belajar, ada 3 faktor, yaitu faktor lingkungan alam, kemudian terjadinya peperangan, dan yang terakhir adalah masuknya pengaruh atau kontak dengan masyarakat luar atau masyarakat asing. Selebihnya ada faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat perubahan sosial nih sobat belajar. Jadi ada sedikit dibedakan ya. Kalau faktor pendorong adalah situasi dan kondisi yang bisa mendorong perubahan sosial itu terjadi dalam masyarakat. Ini sangat berkaitan dengan yang namanya kondisi masyarakat tersebut, apakah sering mengalami interaksi atau malah jarang. Karena semakin sering kontak dengan kebudayaan lain akan sering juga mendorong cepatnya terjadi perubahan sosial. Selebihnya didukung oleh sistem pendidikan yang maju dan formal, kemudian juga sikap menghargai karya orang lain, sikap terbuka, dan orientasi ke masa depan. Justru sebaliknya, faktor-faktor penghambatnya dikaitkan dengan kondisi masyarakatnya yang jarang mengalami kontak interaksi, tingkat pendidikan yang rendah, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi juga yang sangat lambat, ditambah sikap tradisional, memegang teguh tradisi secara kuat, dan vested in interest ya sobat belajar, kepentingan-kepentingan yang tertanam begitu kuat dalam diri individu bisa menjadi penghambat terjadinya perubahan sosial. Gimana sobat belajar? Semoga bahasan kita di sekitar faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial tadi bisa menjadi modal buat kita untuk lebih terampil bahas soal-soal populer di UTBK nanti ya. Yuk kita mulai ya. Soal nomor 1 nih sobat belajar. Soal di sekitar terjadinya gejala perubahan pola huni masyarakat ya. Kakak bacakan ya. Dahulu, ketika lahan pemukiman masih banyak tersedia, orang memilih tinggal di hunian horizontal. Namun, seiring terus bertambahnya jumlah penduduk, sebagian orang beralih ke hunian vertikal. Wah, jadi pola tempat tinggal masyarakat seiring bertambah jumlahnya penduduk semakin padat, ruang gerak semakin sempit, sehingga pola hunian jadi berubah dari horizontal berubah menjadi vertikal. Nah, ini berarti ada gejala perubahannya sobat belajar ya. Terjadinya gejala perubahan ini faktornya apa tadi kita bilang? Faktornya adalah gara-gara ada komposisi jumlah penduduk yang bertambah. Sehingga bisa dipastikan ini didukung oleh faktor internal ya sobat belajar karena adanya jumlah penduduk. Pertanyaannya, ini menunjukkan perubahan sosial mengakibatkan apa ya? A. Perubahan kondisi geografis. B. Perubahan komposisi penduduk. C. Berkembangnya ideologi baru. D. Munculnya masalah baru. Yang E. Terjadinya variasi cara-cara hidup baru. Tentunya pola hunian yang berubah dari horizontal menjadi vertikal, misalkan pola hidup di apartemen gitu ya. Ini menunjukkan karena kondisi tertentu yang semakin sempit akibat jumlah penduduk yang bertambah mendorong variasi cara hidup berubah ya.
Dengan demikian nomor 1 Sobat Belajar jawabannya kenapa E? Pasti bisa ya. Gimana? Mudah bukan? Sekarang kita lanjut yuk ke nomor 2. Kondisi new normal. Kondisi new normal yang harus dijalankan oleh masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19 menimbulkan kebiasaan dan budaya baru dalam masyarakat yang menimbulkan kondisi depresi, guncangan psikologis maupun keputusasaan yang disebut. Wah, jadi memang kita akui ya Sobat Belajar, banyak dari kalangan masyarakat yang tidak siap menerima adanya dampak perubahan yang begitu drastis dalam kehidupan mereka akibat adanya perkembangan pandemi saat ini. Bagi mereka-mereka yang nggak siap menghadapinya mengalami gejala kondisi guncangan kejiwaan akibat ketidaksiapan menerima unsur-unsur perubahan baru yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam sosiologi, gejala tersebut disebut dengan istilah namanya cultural shock, guncangan budaya. Ya, dalam arti geger budaya, kegagalan seseorang dalam menerima proses perubahan yang terjadi begitu cepat karena dalam hal ini menimbulkan dampak-dampak psikologis kejiwaan yang begitu menggoyahkan yang namanya kestabilan pribadi orang tersebut. Bisa jadi dampaknya adalah depresi, stres, dan hal-hal yang sifatnya kurang menyenangkan ya Sobat Belajar. Nomor 2 adalah C. Yang ketiga nih Sobat Belajar, hubungannya antara perubahan sosial dikaitkan dengan gejala modernisasi. Kita akui ya Sobat Belajar betapa modernisasi udah begitu luas terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Aspek-aspek kehidupan masyarakat di sana-sini banyak mengalami yang namanya modernisasi. Modernisasi mengubah kehidupan masyarakat menjadi serba efisien, produktif, praktis, dan nyaman. Namun, modernisasi juga mendorong terciptanya pola kehidupan yang cenderung mengejar kemewahan duniawi. Berdasarkan deskripsi di atas, dampak negatif dari modernisasi adalah munculnya gaya hidup. Nah, kadang nih Sobat Belajar, dari akibat adanya modernisasi yang terjadi, menimbulkan dampak ketersediaan barang dan jasa semakin melimpah dan semakin mudah diperoleh oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya membiasakan masyarakat menjadi terlena oleh yang namanya pola hidup yang serba tersedia kebutuhannya. Dan kadang kalau tidak terkendali secara baik bisa mendorong pola hidup yang cenderung konsumtif dan pandangan-pandangan konsumerisme ya Sobat Belajar. Nah, dalam hal inilah dampak negatif dari modernisasi bila dikaitkan dengan yang namanya mengejar kemewahan dunia. Ada istilahnya ya Sobat Belajar, khususnya bila fokusnya adalah dampak dari kemodernan itu mendorong kita jadi lebih cinta dunia dan lebih mengutamakan ke yang namanya kemewahan dan kegemerlapan hidup duniawi itu. Sikap atau pandangan yang lebih mengejar yang namanya kehidupan dunia disebutnya dalam sosiologi dengan istilah apa Sobat Belajar? Betul, namanya hedonisme. Dengan demikian jawaban nomor 3. Mengapa D? Mas Sobat Belajar sudah tahu ya, karena kata kuncinya mengejar dan mengutamakan keduniawian, kemewahan, kegemerlapan gitu ya, kesenangan dunia. Lanjut lagi ya Sobat Belajar ya, nomor berikutnya nih. Nomor 4. Berkembangnya teknologi internet memiliki implikasi terhadap semakin terbuka dan mudahnya akses individu untuk saling berhubungan lintas negara. Penggunaan chatting, blogging, dan Facebook telah mengurangi atau memudahkan batasan teritorial atau geografis. Gejala gejala ini disebut sebagai apa ya? Ingat loh Sobat Belajar, sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, telah menyebabkan antar masyarakat di dunia menjadi lebih meningkat keterhubungan dan interaksinya, sehingga berdampak pada interaksi kultural yang semakin intensif akibat dari adanya kondisi batas-batas antar negara
seolah runtuh atau luluh ditembus oleh kemajuan teknologi tadi nih Sobat Belajar. Dan dalam konteks dan konsep sosiologi, ini dikaitkan dengan gejala yang namanya proses apa ya Sobat Belajar? Iya, disebutnya dengan istilah globalisasi atau global village. Seperti sebuah ruang lingkup yang namanya sifatnya global yang menghubungkan dan mengkaitkan antar satu kelompok masyarakat di dunia dengan kelompok masyarakat lain karena ada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi ya Sobat Belajar. Tuh nomor 4 pembahasannya ya. Salah satu karakteristik atau sifat globalisasi adalah terjadinya perubahan konsep ruang dan waktu di mana menembus batasan ruang menjadi semakin pudar, apalagi waktu yang dibutuhkan dalam proses-proses itu semakin instan, semakin cepat. Itulah yang kita sebut dengan globalisasi. Nomor 5 nih Sobat Belajar. Munculnya institusi-institusi baru semenjak reformasi seperti lembaga KPK, KPPU ya, membuktikan bahwa perubahan sosial titik. Nah, ini menjadi bukti bahwa perubahan sosial mendorong yang namanya perkembangan pada lembaga-lembaga tertentu seperti contohnya ini lembaga politik. Dalam hal ini jawabannya adalah A, menimbulkan perubahan sosial lain yang bersifat regres. Tidak, tentunya dengan lahirnya lembaga-lembaga tersebut sifatnya progres ya, Sobat Belajar. Jadi yang A salah. B, diawali dengan terjadinya perubahan budaya. Tidak harus selalu yang namanya kategori-kategori tersebut didahului oleh yang namanya perubahan budaya secara lebih spesifik. Yang C, berdampak pada munculnya struktur sosial baru. Yang C sebenarnya nggak salah, tapi nggak secara langsung berkaitan dengan wacana yang dimaksud ya Sobat Belajar ya. Sementara yang D adalah, ini dia jawaban kita, berpengaruh pada lembaga-lembaga sosial yang ada. Mengingat ya Sobat Belajar, dengan munculnya gejala perubahan, khususnya sejak zaman reformasi, mendorong perubahan secara struktural terjadi juga dalam negara Indonesia. Dari mulai perubahan sistem pemerintahan, perundang-undangan, bentuk negara, dan jangan lupa juga perubahan pada sistem kebijakan pemerintahan yang berganti, sehingga mendorong munculnya kebijakan-kebijakan pembentukan institusi-institusi atau lembaga-lembaga negara yang baru. Oke, nomor 5 jawabannya gampang ya Sobat Belajar. Mengapa kita pilih yang D? Lanjut yuk. Ini keterangannya ya Sobat Belajar. Perubahan sosial menurut Selo Sumarjan adalah proses perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku. Sehingga nanti akan berdampak pada perubahan pada satu lembaga akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain nih Sobat Belajar. Kita bahas lagi ya nomor 6 ya Sobat Belajar ya. Nomor 6, perhatikan contoh perubahan sosial berikut. Nah, perubahan sosial seperti apa nih? Kita cek yuk. Bahan bakar gas menggantikan minyak tanah. Pendaftaran pasien secara online mempercepat pelayanan pasien di rumah sakit. Peningkatan penggunaan marketplace oleh konsumen di masa pandemi. Interaksi masyarakat saat ini banyak di jejaring media sosial. Yang nomor 5, ojek online menggantikan ojek konvensional. Wah, semuanya perubahan yang sifatnya lebih modern ya Sobat Belajar. Pertanyaannya, faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial tersebut apa sih Sobat Belajar? Ya juga ya, perubahan teknologi atau mungkin faktor-faktor yang lain. Kita cari ya jawaban yang paling sesuai. Yang A, sikap toleransi masyarakat terhadap perbedaan. Nggak berkaitan langsung dengan wacana di atas. Jadi yang A salah. Yang B, penemuan baru di berbagai bidang kehidupan. Wah, ini yang paling tepat nih kayak Sobat Belajar ya, karena ada inovasi, ada penemuan baru berupa ojek online, sistem online, pendaftaran online, bahan bakar gas jadi inovasi pengganti minyak tanah. Pastinya jawaban B ini paling benar nih, tapi kita cek dulu ya. Yang C, sikap manusia berorientasi pada masa depan. Iya sih, memang masyarakat modern adalah masyarakat yang berorientasi ke masa depan. Tapi apakah menjamin bisa diterapkan ini? Belum tentu juga kalau tidak diterapkan melalui sebuah inovasi ya. Sehingga yang C kurang tepat.
Yang D, adanya pengaruh masyarakat yang heterogen. Masyarakat Indonesia heterogen, Kak. Tapi apakah menjamin bisa terjadinya peristiwa dan gejala-gejala itu terjadi? Belum tentu ya Sobat Belajar, kalau juga nggak ada didukung oleh adanya inovasi. Dan yang terakhir, yang E, kesempatan yang sama dalam berbagai bidang pun tidak berkaitan langsung dengan adanya perubahan-perubahan di segala sektor itu. Sehingga jawaban yang paling benar adalah munculnya inovasi. Kompor gas, ojek online, sistem pendaftaran online, dan seterusnya ya Sobat Belajar. Sehingga nomor 6 kenapa jawabannya B? Bisa ya Sobat Belajar? Nomor 7. Oke, ini bahasa nomor 6 ya Sobat Belajar. Sekarang kita masuk ke nomor 7 yuk. Kita masuk ke nomor 7. Nomor 7 kita, Kakak akan coba masuk ke nomor berikutnya. Ini dia nomor 7 nih Sobat Belajar. Ada ilustrasi seorang anak sedang PJJ ya. Sobat Belajar, ada gambar ilustrasi seorang siswi atau siswa ya sedang belajar secara online. Belajar daring di depan laptopnya. Oke, sekarang pertanyaannya kita lihat yuk. Penyebab perubahan yang terjadi pada gambar tersebut adalah faktor apa? Wah, dari gambar tersebut ini, sistem belajar secara daring atau online, faktor penyebabnya apa ya kira-kira? Sobat Belajar seperti yang Sobat Belajar alami ya, belajar secara online. A, eksternal, akibat berkembangnya inovasi iptek. Inovasi bukan eksternal ya Sobat Belajar, inovasi harusnya internal. Jadi, yang nomor A, poin A salah. Harusnya inovasi internal, bukan eksternal. B, eksternal, dari luar, karena adanya invention. Seperti kita bilang juga ya, inovasi dan invention sama-sama berasal dari dalam, yaitu internal. Jadi jawaban poin B juga salah ya Sobat Belajar. Yang C, eksternal, karena teknologi informasi yang diperoleh dari kebudayaan lain berguna untuk meningkatkan efektivitas. Ya, kalau yang namanya teknologi tersebut bisa berasal dari luar, memang pengaruh yang bisa muncul memang pada hasil perubahan kebudayaan. Tetapi tentunya kondisi PJJ ini berkaitan langsung dengan kondisi yang bersangkutan pada masyarakat itu sendiri ya Sobat Belajar, kondisi ketika masyarakatnya mengalami kondisi pandemi. Katakanlah kita batasi dulu yang C ya, kita tandai dulu hubungan dengan dan kita bandingkan dengan jawaban yang lain ya Sobat Belajar. Karena ini masalahnya adalah penggunaan teknologi internet yang akhirnya digunakan selama masa pandemi ya Sobat Belajar. Yang D, internal, karena penerapan inovasi teknologi informasi sistem belajar online selama pandemi. Nah, inilah yang maksud Kakak yang lebih fokus tepatnya menggambarkan situasi kondisi sistem belajar online di masa pandemi ini ya Sobat Belajar. Tepatnya adalah secara internal, di mana inovasi diterapkan melalui teknologi belajar online selama pandemi. Jadi jawaban yang D ini kayaknya memang paling pas bila dibandingkan dengan jawaban yang lain. Tadi C kita pertimbangkan memang A nggak ada salahnya sih, tapi mungkin kurang secara tepat berkaitan langsung dengan penerapan teknologi internet di masa pandemi tadi ya. Yang E juga kurang tepat, internal, karena kemajuan dan kemampuan dari pelajar sendiri untuk mengubah teknologi pembelajaran mereka. Ingat, yang mengubah pola pembelajaran bukan pelajar, tapi pemerintah ya Sobat Belajar. Dengan demikian, nomor 7 Sobat Belajar, jawabannya adalah yang D. Gitu ya Sobat Belajar. Mudah bukan? Yuk, nomor selanjutnya Sobat Belajar ya. Gambar berikutnya ya Sobat Belajar, gambar berikutnya ada apa nih? Wah, ini tadi nih, ilustrasi yang kita gunakan di awal. Yaitu ada perubahan pola konsumsi masyarakat dari belanja konvensional digantikan menjadi belanja online, pesan makan online gitu ya. Ada jasa pengiriman pesanan makanan online yang seiring terjadinya pandemi semakin meningkat penggunaannya oleh masyarakat konsumen di Indonesia. Sekarang kita lihat pertanyaannya Sobat Belajar ya. Gambar menunjukkan adanya hubungan perubahan sosial dengan globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi dari gambar ini menunjukkan ada pengaruh yang namanya hubungan perubahan sosial dengan globalisasi. A, perkembangan industri pasar modern berdampak pada gaya hidup masyarakat barat.
B. Perubahan fungsi pasar dalam kehidupan masyarakat mengarah pada sikap hidup hedonis. C. Tingginya persaingan global dalam industri pasar menimbulkan pola hidup materialistis. B. Kebebasan sistem kapitalis di pasar modern melemahkan rasa kepekaan hidup bermasyarakat. C. Pesatnya perkembangan pusat belanja modern yang berpengaruh pada munculnya perilaku konsumtif. Oke, dari kenyataan tersebut ya, bila mana terjadi gejala selama pandemi bergeser yang namanya pola-pola konsumsi masyarakat secara online, bisa jadi karena semakin mudah pelayanan jasa dan produk-produk yang namanya ekonomi, semakin mempermudah layanan dan yang namanya kebutuhan bagi masyarakat. Masyarakat itu sendiri tidak menutup kemungkinan ya bisa mendorong munculnya sikap-sikap konsumtif dari masyarakat konsumen di Indonesia. Dalam hal ini jawabannya kalau kita bandingkan antara yang A, perkembangan industri pasar modern berdampak pada gaya hidup masyarakat barat, di sini sebenarnya udah bagus nih kalimatnya, tapi masalahnya masyarakat barat di sini kurang tepat ya, karena ini berkaitan dengan masyarakat Indonesia ya sobat belajar. Jadi dengan demikian, sepertinya yang A kita nggak pilih. Yang B, perubahan fungsi pasar dalam kehidupan masyarakat mengarah pada hidup hedonis. Apakah yang namanya memenuhi kebutuhan secara online sudah dipastikan hedonis? Belum pasti menjamin ke arah terjadinya hedonisme ya. Bisa jadi karena kebutuhan yang sifatnya mendesak, karena kondisi pandemi lebih memilih untuk berbelanja secara online. Jadi yang di sini pun kurang tepat, tidak berkaitan langsung dengan wacananya. Yang C, tingginya persaingan global dalam industri pasar menimbulkan pola hidup materialistis. Materialistisnya di sini tidak terlalu terlihat karena dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat juga yang belanjanya secara online, tidak menjamin hidupnya pandangannya materialistis dong sobat belajar. Jadi ganjalnya di situ. Yang ini maksudnya mungkin A, B, ini C ya sobat belajar ya. Ini D, yang ini E ya sobat belajar. Mohon maaf. Kebebasan sistem kapitalis di pasar modern melemahkan rasa kepekaan hidup bermasyarakat tidak tergambarkan pada gambar di depan ya sobat belajar ya. Sehingga kita pilih jawaban yang paling mendekati adalah yang E ya sobat belajar, yaitu pesatnya perkembangan pusat belanja modern berpengaruh pada munculnya perilaku konsumtif, yaitu kadang tidak terkendalinya pola-pola hidup masyarakat dalam melakukan konsumsi sehingga mendorong terjadinya pola-pola hidup yang sifatnya cenderung konsumtif. Dengan demikian, kita akan milih jawabannya yang E. Betul nggak sobat belajar? Pada soal ini, perubahan sosial diakibatkan oleh pesatnya perkembangan pusat belanja modern yang berpengaruh pada munculnya perilaku konsumtif. Nomor 9 ya sobat belajar ya. Ada contoh nih, pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya ya, tenaga matahari di daerah terpencil, sehingga masyarakat di daerah tersebut dapat memperoleh sumber energi listrik. Akses jalan raya di daerah mereka secara perlahan berdampak pada kemajuan desa. Faktor pendorong perubahan sosial seperti ilustrasi tersebut adalah A. Sistem pendidikan formal yang maju, bukan. B. Perubahan alam karena ulah manusia, bukan. C. Terjadinya kontak dengan masyarakat lain, bukan. Sementara yang D, penerapan teknologi baru di masyarakat, bisa jadi, betul nggak? Karena dengan dibangunnya teknologi, inovasi tenaga surya, ini teknologi pastinya ya, inovasi energi baru. Sehingga ini menunjukkan gejala terjadinya penerapan teknologi baru, yang E juga tidak terkait dengan wacana tersebut. Dengan demikian nomor 9 jawabannya adalah yang D ya sobat belajar. Gimana sobat belajar bahasan kita di sekitar materi Populer UTBK, di sekitar materi khususnya mengenai perubahan sosial. Semoga bikin kamu jadi tambah semangat ya untuk sering-sering latihan mandiri mengerjakan soal-soal di rumah. Biar kamu semua jadi tambah terampil dan mahir. Biar juga tambah siap menghadapi UTBK mendatang. Jangan lupa rajin belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!